Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Parman, NIM 2591164, dari kelas FT 4C. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil akhir UAS sistem terdistribusi saya. Di sini saya mengambil data keamanan atau security pada sistem terdistribusi. Di sini yang pertama itu definisi security, di mana secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integrasi, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, dan saluran, dan yang lain-lainnya. Di sini saya langsung saja ambil poin-poinnya saja. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakaian yang memiliki hak akses saja. Pada sistem terdistribusi ini, security berfungsi untuk yang pertama untuk melindungi data dari kebocoran, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak, seperti yang kita ketahui biasanya itu hacker mengambil data atau data perusahaan atau data pribadi seseorang begitu. Yang kedua, pengubahan atau tampering, yaitu perubahan informasi yang tidak legal. Yang ketiga, perusakan bisa disebut dengan vandalisme, yaitu penggangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Selanjutnya yaitu penyerangan pada sistem terdistribusi. Di sini ada dua penyerangan, yaitu bersifat pasif dan bersifat aktif. Yang bersifat pasif ini hanya mengamati komunikasi atau data saja. Di sini dia hanya mengamati komunikasi atau data. Sedangkan penyerangan aktif ini secara aktif memodifikasi komunikasi atau data atau data pemalsuan atau data pengubahan. Selanjutnya, penyerangan juga sering terjadi pada transaksi elektronik. Maka dari itu keamanan sangat dibutuhkan untuk banyaknya transaksi atau e-commerce, banking, dan email. Transaksi elektronik dapat aman jika dilindungi dengan kebijakan dan mekanisme keamanan. Misalnya, pembeli harus dilindungi terhadap penyikapan kode kredit number selama pengiriman, dan juga terhadap penjual yang tidak bersedia mengirim barang setelah menerima pembayaran. Yang selanjutnya itu ada metode penyerangan. Di sini ada beberapa bagian, yaitu page dropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Yang selanjutnya itu masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. Yang selanjutnya itu message tampering, yaitu mencegat atau menangkap pesan, mengubah isinya sebelum dilanjutkan kepada penerima sebenarnya. Contohnya seperti begini. Saya mengirim pesan kepada teman saya, tetapi sebelum sampai sudah ada yang mengubah pesan tersebut, seperti hacker mengubah datanya, seterusnya baru sampai ke teman saya, seperti itu begitu. Misalnya replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Selanjutnya denial of service, yaitu membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lainnya. Selanjutnya teknik keamanan. Di sini ada tiga, yaitu ada satu, enkripsi adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi algoritma enkripsi modern menggunakan kunci key. Kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi, di mana hasil enkripsi tidak dapat dienkripsikan jika tanpa kunci yang sesuai. Jadi jika tanpa kunci sesuai, dia tidak akan bisa dideskripsi begitu. Ada dua tipe algoritma enkripsi, yaitu yang pertama secret key, yang kedua public atau private key file. Secret key ini pengirim dan penerimanya harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain gitu. Sedangkan public atau private key file ini pengiriman pesan menggunakan public key kunci yang dipublikkan ke penerima. Untuk mengirim pesan, penerima menggunakan private key yang cocok miliknya mendeskripsi pesan. Selanjutnya kriptografi kunci simetris. Satu kunci digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Prinsip kerjanya itu terbagi menjadi tiga. Pengiriman dan penerima sepakat menggunakan sistem kriptografi. Pengiriman dan penerima sepakat menggunakan satu kunci tertentu. Dilakukan enkripsi sebelum pengiriman teks dan deskripsi setelah diterima. Di sini keuntungannya ada dua.
mekanisme sederhana, kecepatan prosesnya tinggi. Kelemahannya yaitu keamanan kunci, distribusi kunci. Kriptografi kunci asimetris, yaitu enkripsi dan deskripsi tidak menggunakan kunci yang sama. Sedangkan di sini tadi sedangkan simetris ini menggunakan kunci yang sama, sedangkan asimetris ini tidak menggunakan kunci yang sama begitu. Selanjutnya kriptografi kunci publik. Kunci publik untuk enkripsi distribusi kepada publik, kunci privat untuk deskripsi bersifat rahasia. Keuntungannya kalau asimetris ini keamanan kuncinya terjaga begitu. Selanjutnya kriptografi hibrid. Kriptografi hibrid ini menghubungkan antara simetris dan asimetris, ya, dimana bisa dikatakan PGP atau vertigo privasi, menggabungkan keuntungan sistem kriptografi simetris dan asimetris tadi, kunci sesi, kunci privat dan kunci publik. Jadi keuntungan kriptografi hibrid ini itu distribusi kuncinya terjaga, keamanan cukup tinggi karena deskripsinya berlapis, kecepatan enkripsi dan deskripsinya tinggi. Yang kedua, autentikasi, yaitu untuk meyakinkan bahwa seorang itu benar dia adanya. Tujuan autentikasi meyakinkan sebuah layanan hanya digunakan oleh orang-orang yang berhak. Contoh, autentikasi dengan SIM atau KTP untuk membuktikan kebenaran si pembawa. Yang ketiga yaitu tanda tangan digital. Di sini ada 4, yaitu memiliki fungsi mirip dengan tanda tangan biasa, menjaga autentikasi keaslian, menjaga integritas informasi, memberikan layanan non-repudiation atas klaim yang tidak benar. Selanjutnya sertifikat digital atau SD. Fungsi sertifikat untuk membuktikan kebenaran suatu komponen sertifikat digital, yaitu ada 3, kunci publik, informasi sertifikat 1 atau lebih, dan tantangan digital. Penggunaan sertifikat atau sertifikat digital ini atau bisa disebut dengan SD dikeluarkan oleh otoritas sertifikat CA. Yang kedua, SD dikirim transkripsi untuk memastikan keaslian pemilik atau situs web tertentu. Yang ketiga, penerimaan menggunakan kunci publik milik CA ini untuk mendeskripsi kunci publik mengirimkan yang disertai dengan sertifikat digital. Yang keempat itu kunci publik pengirim dapat digunakan untuk mendeskripsi pesan yang sebenarnya. Selanjutnya di sini ada perancangan sistem yang aman. Di sini bertujuan untuk mencegah saluran yang telah diketahui maupun yang akan datang. Di sini ada 3 bagian. Rancangan mengikuti standar yang ada, mendemokan validasi melawan ancaman yang ada, audit terhadap kegagalan terdeteksi. Ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Beberapa rancangan sistem yang buruk, ada beberapa hal ini: antar muka dibuka, jaringan tidak aman, membatasi waktu dan ruang lingkup setiap kunci rahasia, algoritma dan kode program tersedia sebagai penyerang memiliki akses ke sumber, minimal komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Selanjutnya di sini ada kebijakan dan mekanisme. Pada keamanan fisik akan menggunakan kebijakan atau layanan keamanan. Ini aturan yang mengatur pengaksesan ataupun berbagi sumber yang tersedia, menyangkut apa saja yang diterapkan. Contohnya kebijakan untuk satu dokumen, hanya sekelompok pegawai yang diperbolehkan untuk mengakses dokumen tersebut gitu. Yang selanjutnya ada mekanisme keamanan. Di sini mekanisme keamanan ini adalah itu kebijakan dapat dijalankan dengan bantuan mekanisme keamanan, menyangkut bagaimana menerapkannya. Contohnya itu mengakses dokumen dikontrol dengan distribusi yang terbatas dan tersembunyi begitu. Selanjutnya pemisahan antara kebijakan dan mekanisme keamanan akan membantu memisahkan implementasi. Kebijakan memspesifikasikan kebutuhan, mekanisme menerapkan spesifikasi kebijakan tersebut. Selanjutnya itu ada security service menurut definisi OSI. Ada berapa, yaitu access control, yaitu perlindungan dari user ilegal, authentication, menyediakan jaminan identitas user. Yang ketiga itu confidentiality, perlindungan dari pengungkapan identitas secara ilegal, integrity, perlindungan dari pengubahan data secara ilegal, non-repudiation, itu perlindungan dari penolakan terhadap komunikasi yang pernah dilakukan.
Yang soalnya dasar materi keamanan ini dibangun menjadi 3. Yang pertama enkripsi, digital signature, algoritma checksum atau hash. Yang enkripsi digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan pelindungan integritas. Kalau yang kedua ini digital signature digunakan untuk menyediakan authentication, pelindungan integritas dan non repudiation. Yang ketiga algoritma checksum atau hash digunakan untuk menyediakan pelindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Yang selanjutnya itu ada manajemen kunci, yaitu kelas kunci. Kelas kunci ini terbagi menjadi 2, short term session key dan long term key. Short term session key ini disebut juga dengan ephemeral key. Secara umum dibuat secara otomatis dan tidak tampak. Bentuknya tidak tampak, tapi dia hanya digunakan untuk satu kali session kemudian dibuang, tidak bisa digunakan untuk 2 kali, hanya satu kali saja. Sedangkan long term key ini dihasilkan secara eksplisit oleh user. Tujuan long term case ini authentication termasuk control access, integritas dan non repudiation. Kemudian ada yang kedua itu confidentiality, membuat session key melindungi data yang tersimpan. Sebagaimana telah kita lihat, enkripsi key ini enkripsi publik atau private key, di mana ada secret channel, secret channel, public key, private key. Jadi setiap orang dapat mengencrypt dengan public key, hanya satu orang yang bisa mengencrypt dengan private key. Jadi tidak bisa berlebih, hanya satu orang saja. Selanjutnya di sini ada contoh implementasi. Di sini ada contoh berbentuk ATM. ATM ini terhubung dengan akun server. Jadi akun server ini menghubungkan 4 sekaligus dengan ATM. Contohnya penerapan jaringan ATM. ATM tidak berhubungan langsung dengan database nasabah, tetapi terhubung ke monitor term processing. Monitor term processing merupakan middleware yang mengatur komunikasi dengan klien jarak jauh remote dengan menspesifikasi transaksi klien untuk diproses oleh database gitu. Jadi permasalahan yang telah timbul dalam contoh sistem distribusi yang dibaca di atas tadi, manajemen sistem lebih kompleks, biaya lebih besar, keamanan pada tiap ajukan tidak sama apabila nasabah melakukan transaksi melalui teller. Begitu. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sistem distribusi. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya selaku pribadi mohon maaf atas kesilapan yang telah saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.